Alas Roban bukan sekadar hutan. Ia adalah mulut dunia lain. Di sanalah angin berbisik dengan suara orang mati, dan pepohonan menyimpan mata yang mengintai manusia. Sejak zaman kuno, Alas Roban dikenal sebagai wilayah jin ganas, makhluk hitam, dan roh prajurit yang tak pernah pulang. Malam selalu lebih panjang di Alas Roban. Api tak mau menyala, kompas berputar tanpa arah, dan orang yang masuk sering berjalan berhari-hari tanpa menemukan jalan keluar, hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Ketika Sultan Agung memerintahkan Tumenggung Bahurekso membuka Alas Roban, banyak prajurit menangis diam-diam. Mereka tahu, ini bukan tugas biasa. Ini adalah perjalanan menuju kematian. Sejak langkah pertama memasuki hutan, teror dimulai. Bayangan berjalan di antara pohon. Tawa anak kecil terdengar di tengah malam. Prajurit melihat wajah ibu mereka memanggil dari kegelapan, lalu lenyap saat didekati. Satu persatu jatuh sakit, mulut berbuih, mata melotot, seakan ada sesuatu yang mengisap nyawa dari dalam tubuh. Pada malam keempat, tanah bergetar. Sosok raksasa muncul dari kabut, Raja Jin Alas Roban. Tubuhnya tinggi seperti pohon jati tua, kulitnya hitam retak seperti tanah kering, dan matanya menyala merah. Ia mengaum, menuntut manusia keluar dari wilayahnya. Jin-jin kecil berhamburan seperti kabut hitam, merasuki pikiran prajurit. Banyak yang menjerit dan lari ke dalam hutan, tak pernah kembali. Darah menetes dari pepohonan, dan suara gamelan gaib menggema tanpa wujud. Tumenggung Bahurekso tidak lari. Ia berdiri di tengah lingkaran gaib, membaca ayat suci dengan suara menggema. Ketika Raja Jin menyerang, angin berputar liar, dan pohon-pohon tumbang. Bahurekso menusukkan tombaknya ke tanah dan bersujud, dan saat itulah cahaya putih memecah kegelapan. Raja Jin menjerit, tubuhnya retak, lalu menghilang ke dalam tanah. Namun sebelum lenyap, ia bersumpah, Alas Roban tidak akan pernah sepenuhnya tunduk. Hingga kini, orang-orang yang melintas Alas Roban masih melihat bayangan hitam berdiri di antara pohon. Dan mereka tahu, jin itu masih mengawasi. Jauh sebelum nama kerajaan, sebelum peta-peta ditarik oleh tangan manusia, wilayah yang kini dikenal sebagai Alas Roban telah lebih dulu ditakuti. Ia bukan sekadar hutan lebat, melainkan tanah tua yang dipercaya sebagai perlintasan antara alam manusia dan alam jin. Orang-orang tua Jawa menyebutnya sebagai alas wingit, hutan yang hidup, mendengar, dan membalas perlakuan manusia. Alas Roban membentang panjang di pesisir utara Jawa Tengah. Siang hari tampak sunyi, namun keheningan itu bukan tanda damai. Burung jarang berkicau, binatang melintas tanpa suara, dan angin sering berhenti mendadak seolah menahan napas. Saat senja turun, kabut naik dari tanah, dan aroma anyir bercampur daun basah menyelimuti jalan setapak yang tak pernah lurus. Menurut tutur leluhur, Alas Roban telah menjadi tempat berdiamnya bangsa jin sejak ribuan tahun lalu. Mereka bukan jin biasa, melainkan jin tua, penjaga wilayah, yang membangun kekuasaan gaib jauh sebelum manusia mengenal besi dan api. Di tengah Alas Roban, dipercaya berdiri istana tak kasat mata milik penguasa jin tertinggi, makhluk berusia ratusan tahun yang menolak kehadiran manusia. Banyak kisah orang hilang lahir dari hutan ini. Pedagang yang berangkat pagi hari tak pernah tiba di tujuan. Prajurit kerajaan kecil yang mencoba menembus Alas Roban hanya meninggalkan jejak kaki yang berakhir tiba-tiba, seolah tubuh mereka ditelan tanah. Ada pula yang kembali dengan mata kosong, ingatan terputus, dan jiwa seperti tertinggal di dalam hutan. Warga sekitar percaya Alas Roban memiliki kesadaran sendiri. Pohon-pohonnya bisa berpindah, jalan bisa berputar, dan orang yang berjalan lurus akan kembali ke titik awal tanpa sadar telah berjam-jam tersesat. Pada malam tertentu, terdengar suara gamelan lirih tanpa sumber, tawa panjang dari balik pepohonan, dan langkah kaki mengikuti dari belakang, namun tak pernah terlihat siapapun. Yang paling ditakuti adalah bisikan penyesat. Jin Alas Roban mampu meniru suara orang yang paling dicintai. Banyak korban mendengar suara ibu, istri, atau anak memanggil dari dalam hutan. Mereka yang mengikuti suara itu tak pernah kembali. Konon,
Jiwa mereka diikat sebagai tumbal agar kekuasaan jin tetap abadi. Karena itulah, selama ratusan tahun, alas roban dibiarkan utuh. Tak ada kerajaan yang berani membuka jalur di sana. Para pelaut memilih memutar jauh. Para pedagang memilih jalur laut berbahaya daripada menembus darat alas roban. Hutan ini menjadi simbol batas tak tertulis antara keberanian dan kesombongan manusia. Namun keadaan berubah ketika kekuasaan besar mulai tumbuh di tanah Jawa. Kerajaan Mataram Islam, di bawah Sultan Agung, memandang alas roban bukan lagi sekadar hutan angker, melainkan penghalang strategis. Jalur pesisir utara harus dibuka. Wilayah liar harus ditundukkan. Dan untuk tugas yang dianggap mustahil itu, dipilihlah seorang tokoh yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kokoh secara batin. Nama itu adalah Tumenggung Bahurekso. Dan sejak saat itulah, kisah alas roban tak lagi hanya tentang jin dan kegelapan, melainkan tentang benturan antara iman manusia dan kekuasaan gaib kuno yang tak pernah ingin terusik. Ekspedisi pembukaan alas roban dimulai pada hari yang dipilih dengan perhitungan weton dan petunjuk para ahli batin. Pagi itu, langit pesisir tampak labu, seolah alam sendiri enggan menyaksikan langkah manusia memasuki wilayah terlarang. Tumenggung Bahurekso memimpin pasukan Mataram dengan wajah tenang, namun di balik keteguhan itu, ia tahu, tidak semua prajurit akan kembali. Begitu kaki pasukan menginjak batas alas roban, suasana berubah drastis. Udara mendadak dingin dan berat, membuat napas terasa pendek. Hutan yang semula tampak biasa perlahan menutup diri. Cahaya matahari terhalang oleh kanopi pepohonan raksasa yang saling bertaut seperti gerbang penjara. Suara serangga menghilang, digantikan keheningan menekan yang menusuk telinga. Pada hari pertama, gangguan belum tampak jelas. Namun banyak prajurit mengeluh pusing, mual, dan dada terasa sesak tanpa sebab. Beberapa melihat bayangan melintas cepat di sudut mata. Saat ditegur, bayangan itu menghilang, seakan hanya ilusi, namun rasa diawasi terus melekat. Memasuki malam pertama, teror mulai menampakkan wujudnya. Api unggun menyala redup, lalu padam satu persatu meski kayu masih kering. Angin berputar melingkar di tengah perkemahan, membawa bau anyir yang membuat perut mual. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki berlari, namun saat diselidiki, tak ada siapapun. Beberapa prajurit tiba-tiba berteriak histeris. Mereka mengaku melihat sosok tinggi hitam berdiri di antara pohon, menatap tanpa wajah. Ada pula yang mendengar suara ibu mereka memanggil, menangis meminta tolong. Tumenggung Bahurekso segera memerintahkan pasukan berkumpul, membaca doa bersama, dan melarang siapapun mengikuti suara asing. Namun larangan itu tak menyelamatkan semua orang. Menjelang dini hari, satu prajurit hilang. Jejak kakinya terlihat jelas menuju semak, lalu berhenti mendadak di tanah kosong. Tidak ada darah. Tidak ada tanda perlawanan. Seolah tubuhnya diambil tanpa bekas. Sejak saat itu, ketakutan mulai menggerogoti mental pasukan. Hari kedua lebih buruk. Jalan yang dibuka sehari sebelumnya menghilang. Pohon-pohon seakan berpindah tempat. Pasukan berjalan berjam-jam namun kembali ke lokasi perkemahan semula. Beberapa prajurit mulai berbisik bahwa hutan ini hidup dan sengaja mempermainkan mereka. Saat matahari condong ke barat, teror kembali datang. Seorang prajurit tiba-tiba jatuh tersungkur. Matanya melotot putih, tubuhnya kaku. Dari mulutnya keluar suara asing, bukan suaranya sendiri. Ia tertawa panjang dengan nada berat, lalu pingsan. Para sesepuh pasukan menyadari, jin kecil mulai merasuki tubuh manusia. Tumenggung Bahurekso tidak panik. Ia memerintahkan pembersihan batin, menancapkan tombak pusaka ke tanah sebagai penanda wilayah suci sementara. Ia tahu ini baru permulaan. Jin alas roban sedang menguji keberanian dan iman pasukan, menebar ketakutan agar manusia pergi dengan sendirinya. Malam kedua, hujan turun deras tanpa awan. Petir menyambar berulang kali, namun tak terdengar suara guntur. Dalam kilatan cahaya, para prajurit melihat bayangan raksasa berdiri di kejauhan, diam, mengamati, menunggu. Tidak menyerang, namun kehadirannya cukup untuk membuat lutut gemetar. Di sanalah para prajurit Mataram menyadari satu hal mengerikan,
Alas roban telah menyadari kedatangan mereka. Dan hutan itu mulai membuka teror yang sesungguhnya. Tumenggung Bahu Rekso menatap gelapnya alas roban dengan wajah teguh. Ia tahu, setelah titik ini, tidak ada jalan mundur. Yang ada hanya dua pilihan, menaklukkan kegelapan, atau lenyap menjadi bagian dari hutan terkutuk selamanya. Malam ketiga di alas roban menjadi batas antara keberanian dan kegilaan. Hutan tak lagi sekadar mengintai, ia mulai menyerang. Kabut turun tebal seperti kain kafan, menutup jarak pandang hingga hanya sejengkal. Suara napas para prajurit terdengar berat, bercampur ketakutan yang tak terucap. Bahkan doa pun terasa menggantung, seolah ditelan kegelapan. Tepat saat bulan berada di puncak langit, tanah bergetar perlahan. Bukan gempa, melainkan denyut berat seperti langkah makhluk raksasa. Pepohonan tua berderit, daun-daun berguguran tanpa angin. Dari balik kabut, muncul bayangan tinggi menjulang, lebih tinggi dari pohon jati tertua di alas roban. Itulah Raja Jin alas roban. Wujudnya tak sepenuhnya nyata, seakan tubuhnya tersusun dari kabut hitam dan bayangan malam. Matanya menyala merah seperti bara api, menatap pasukan dengan kebencian purba. Setiap langkahnya membuat tanah retak, dan udara di sekitarnya terasa panas lalu dingin bergantian, membuat dada sesak. Suara Raja Jin menggema tanpa membuka mulut. Suara itu masuk langsung ke dalam kepala, menghantam batin para prajurit. Ia menuduh manusia sebagai perusak, perampas, dan pengganggu wilayah yang telah dijaga bangsa Jin selama ratusan tahun. Kata-katanya bukan sekadar ancaman, melainkan kutukan. Satu prajurit jatuh berlutut, memegangi kepalanya, lalu menjerit panjang. Tubuhnya terangkat perlahan tanpa disentuh apapun. Tulang-tulangnya terdengar retak sebelum ia terlempar ke pepohonan. Darah memercik, namun tubuhnya lenyap seketika, seolah diseret ke alam lain. Itu adalah korban pertama yang disaksikan semua mata. Kepanikan pecah. Beberapa prajurit lari tanpa arah, menabrak semak dan pohon, hingga suara jeritan mereka menghilang satu persatu. Dari kegelapan, muncul makhluk-makhluk bayangan, jin kecil dan makhluk liar, menyerbu, merasuki tubuh, membisikkan kegilaan. Ada yang saling menyerang sesama prajurit, ada yang menusuk dirinya sendiri sambil tertawa keras. Tumenggung Bahu Rekso maju ke depan barisan. Ia mengangkat tangan, memerintahkan pasukan bertahan dalam lingkaran doa. Dengan suara lantang, ia membaca ayat-ayat suci, menantang kegelapan tanpa gentar. Raja Jin memusatkan pandangannya pada Bahu Rekso. Dua kekuatan bertabrakan dalam diam. Angin berputar liar, membentuk pusaran hitam di atas perkemahan. Api unggun menyala kembali, namun berwarna kebiruan. Dalam cahaya itu, terlihat wajah-wajah prajurit yang berubah pucat, mata merah, keringat bercucuran meski udara dingin membeku. Raja Jin mengulurkan tangan raksasanya. Tanah terbelah, dan dari celah itu keluar tangan-tangan hitam menarik tubuh prajurit ke dalam bumi. Jeritan mereka terputus mendadak. Tidak ada jenazah, tidak ada sisa. Hanya tanah yang kembali rata, seolah tak pernah terjadi apapun. Tumenggung Bahu Rekso menancapkan tombak pusaka ke tanah dan bersujud. Ia memohon perlindungan ilahi, meneguhkan niat bahwa langkah manusia ini bukan kesombongan, melainkan amanah. Dari tubuhnya, konon memancar cahaya samar, cukup untuk membuat jin-jin kecil mundur ketakutan. Raja Jin alas roban meraung marah. Langit menghitam, petir menyambar tanpa suara. Namun ia belum kalah. Ia hanya mundur, menyatu kembali dengan kabut, meninggalkan pesan yang bergema di batin semua yang mendengarnya. Ini baru peringatan. Malam berikutnya, alas roban akan menagih lebih banyak nyawa. Ketika fajar menyingsing, pasukan Mataram kehilangan banyak orang. Tidak semua jasad ditemukan. Beberapa hanya meninggalkan senjata yang tergeletak di tanah basah. Ketakutan kini berubah menjadi kesadaran pahit. Mereka sedang berhadapan dengan penguasa gaib yang tak pernah mengenal belas kasihan. Dan Tumenggung Bahu Rekso tahu, pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Malam keempat adalah malam tanpa waktu. Bulan tertutup kabut hitam, bintang menghilang seakan langit ditelan kekuatan tak kasat mata. Alas roban tak lagi sunyi, ia bergemuruh seperti makhluk hidup yang tengah murka. Tanah berdenyut, pepohonan bergetar,
dan udara dipenuhi tekanan berat yang membuat napas manusia terasa seperti dihisap keluar dari tubuh. Tumenggung Bahurekso berdiri sendirian di batas perkemahan. Ia memerintahkan pasukan menjauh, membentuk lingkaran perlindungan, karena ia tahu, perang ini bukan untuk manusia biasa. Ini adalah pertarungan batin, iman melawan kesombongan purba, cahaya melawan kegelapan yang telah berkuasa ratusan tahun. Kabut terbelah. Dari tengah alas roban, Raja Jin muncul sepenuhnya. Kini wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya raksasa, berlapis bayangan hitam berdenyut seperti asap hidup. Mata merahnya menyala terang, menatap Bahurekso dengan amarah dan ejekan. Suaranya menggema dari segala arah, membuat dada bergetar dan telinga berdenging. Raja Jin menertawakan manusia yang berani menantangnya. Ia membuka penglihatan batin Bahurekso, menunjukkan ribuan tulang manusia yang terkubur di alas roban, jiwa-jiwa tersesat yang terikat sebagai sumber kekuatan. Ia menawarkan perjanjian, kekuasaan, keselamatan pasukan, bahkan kejayaan duniawi, asal Bahurekso mundur dan mengakui alas roban sebagai wilayah Jin selamanya. Bahurekso menutup mata. Ia menolak. Dalam keheningan itu, ia bersujud, menancapkan tombak pusaka ke tanah, dan membaca doa dengan suara yang tak menggema di telinga, melainkan menggetarkan alam gaib. Cahaya putih keemasan memancar dari tubuhnya, bukan cahaya fisik, melainkan pancaran keyakinan yang bersih. Raja Jin mengaum marah. Ia menyerang bukan dengan tubuh, melainkan dengan serangan batin. Bayangan ketakutan menyerbu pikiran Bahurekso, wajah keluarga, kegagalan, kematian pasukan, kehancuran Mataram. Setiap ketakutan menjelma makhluk hitam yang mencoba merobek kesadarannya. Angin berputar membentuk pusaran besar. Pohon-pohon tumbang, tanah terbelah, api unggun berubah biru menyala liar. Para prajurit yang menyaksikan dari kejauhan jatuh berlutut, telinga berdarah, jiwa mereka hampir terlepas dari raga. Namun Bahurekso tetap tegak. Ia melawan bukan dengan amarah, melainkan dengan ketundukan total kepada Yang Maha Kuasa. Dengan satu sujud panjang, ia menghantam tanah menggunakan tombak pusaka. Cahaya memancar menyambar langit, memecah kabut, dan untuk pertama kalinya, Raja Jin mundur. Tubuhnya retak, bayangan hitamnya terlepas seperti asap terbakar. Jeritan Raja Jin mengguncang alas roban. Jeritan bukan karena luka, melainkan karena kekalahannya dalam adu batin. Ia sadar, kekuatan iman manusia yang berserah sepenuhnya tak bisa dihancurkan dengan teror apapun. Perang gaib mencapai puncaknya ketika dua kekuatan bertabrakan tanpa sentuhan. Hutan terdiam. Angin berhenti. Waktu seakan membeku. Akhirnya, Raja Jin jatuh berlutut. Ia mengakui kekalahan, bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai keseimbangan baru. Ia tak sepenuhnya musnah, namun kekuasaannya runtuh. Alas roban tak lagi sepenuhnya miliknya. Dengan suara lemah namun penuh ancaman, Raja Jin menyampaikan syarat terakhir. Manusia boleh membuka alas roban, namun harus menjaga adab, alam, dan kesucian niat. Jika janji dilanggar, kutukan akan bangkit kembali. Cahaya meredup. Kabut menghilang. Raja Jin lenyap menyatu dengan tanah. Tumenggung Bahurekso berdiri sendiri di tengah hutan yang kini sunyi. Menang, namun sadar bahwa kemenangan ini dibayar mahal dan akan dikenang selamanya oleh alam gaib alas roban. Kemenangan Tumenggung Bahurekso tidak disambut sorak. Tidak ada teriakan lega, tidak pula pesta kemenangan. Alas roban terlalu tua dan terlalu sakral untuk dirayakan dengan kegembiraan manusia. Setelah Raja Jin tumbang dalam adu batin, hutan justru tenggelam dalam kesunyian yang mengerikan, seolah seluruh makhluk menahan napas. Kabut perlahan turun kembali, namun kali ini tak membawa amarah. Ia menjadi tirai pemisah antara dunia manusia dan dunia jin. Dari balik kabut itulah, Raja Jin alas roban muncul terakhir kalinya, bukan sebagai penguasa murka, melainkan sebagai penjaga wilayah yang kalah namun belum sepenuhnya pergi. Dengan suara berat yang bergema di tanah dan batin, Raja Jin menyampaikan perjanjian terlarang. Alas roban boleh dibuka, jalan boleh dibuat, manusia boleh melintas. Namun semua itu dibayar dengan sumpah gaib yang mengikat lintas generasi. Bahurekso, dengan penuh kesadaran, menerima syarat itu atas nama manusia.
Isi perjanjian itu sederhana namun berat. Manusia dilarang bersikap serakah. Pohon tidak boleh ditebang sembarangan. Darah tidak boleh ditumpahkan dengan niat jahat. Dan setiap orang yang melintas alas roban harus menjaga adab, tidak sombong, tidak menantang, dan tidak meremehkan yang tak terlihat. Sebagai penanda perjanjian, Tumenggung Bahurekso menancapkan tombak pusaka ke tanah alas roban dan bersujud terakhir kalinya. Tanah bergetar pelan, seolah menerima sumpah itu. Sejak saat itu, kekuasaan jin tidak lenyap, hanya bersembunyi. Pagi hari datang tanpa suara burung. Pasukan Mataram keluar dari alas roban dengan jumlah jauh berkurang. Banyak nama tak pernah tercatat, banyak jasad tak pernah ditemukan. Mereka yang selamat membawa luka yang tak terlihat, mimpi buruk, bayangan hitam, dan suara-suara yang kadang muncul saat malam terlalu sunyi. Alas roban pun terbuka. Jalur darat terbentang. Wilayah pesisir utara Jawa Tengah berkembang. Namun masyarakat sekitar segera menyadari satu hal, hutan ini tak pernah benar-benar jinak. Orang-orang yang melintas dengan niat buruk sering mengalami kejadian aneh. Kendaraan mogok tanpa sebab. Orang tersesat padahal jalan lurus. Ada yang melihat sosok tinggi berdiri di antara pepohonan, menatap tanpa wajah. Ada pula yang mendengar suara langkah mengikuti dari belakang, namun tak pernah ada siapapun ketika menoleh. Para sesepuh percaya, itulah warisan kutukan alas roban, bukan kutukan pembunuhan, melainkan peringatan abadi. Jin alas roban masih menjaga sumpah lama. Mereka tidak menyerang tanpa sebab, namun akan menghukum siapapun yang melanggar adab dan melupakan perjanjian terlarang. Tumenggung Bahurekso sendiri tak pernah membanggakan kemenangan ini. Ia tahu, yang ia lakukan bukan penaklukan mutlak, melainkan penyeimbangan kekuatan. Manusia boleh hidup dan membangun, namun alam dan dunia gaib harus dihormati. Hingga hari ini, ketika kabut turun tebal di alas roban dan suara angin terdengar seperti bisikan, orang-orang tua berpesan, lewatilah alas roban dengan hati bersih. Jangan menantang. Jangan sombong. Karena hutan itu masih hidup, dan masih mengingat janji lama. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan kelegaan, melainkan dengan kesadaran sunyi bahwa di tanah Jawa, tidak semua kemenangan berarti berakhirnya kegelapan. Beberapa hanya menandai bahwa kegelapan memilih untuk diam dan menunggu.